dengan nama kuliahnya. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep administrasi administrasi dan kebijakan kesehatan. Di mana nanti di dalam mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan ini itu kita capaiannya adalah mahasiswa harus mampu menyusun sebuah perencanaan terkait dengan kebijakan kesehatan yang ada. Selain mahasiswa mampu untuk memahami konsep administrasi dan kebijakan kesehatan. Tentunya untuk mencapai kompetensi yang ini, makanya kita harus memahami apa itu administrasi dan apa itu konsep serta unsur-unsur dalam sebuah perencanaan program kesehatan. Nah, materi yang akan kita pelajari selama semester ini itu ada 7 materi dengan Ibu. Ada materi tentang konsep administrasi dan kebijakan kesehatan, ada materi tentang perencanaan di dalam administrasi kesehatan, kemudian pengorganisasian di dalam proses administrasi dan kebijakan kesehatan, kemudian ada pelaksanaan dan pengarahan di dalam proses pelaksanaan administrasi kesehatan, serta nanti ada materi tentang evaluasi program kesehatan. Nah, untuk mencapai materi ini nanti ada poin-poin penilaian dan metode perkuliahan yang akan kita kembangkan sehingga kompetensi mahasiswa untuk yang pertama adalah membuat perencanaan itu bisa tercapai. Nanti untuk materi perencanaan ini kita akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam hal materinya kita akan menyampaikan tentang analisis perencanaan. Jadi langkah-langkah dalam menyusun sebuah perencanaan itu nanti mulai dari analisis situasi dengan kita menggunakan data sekunder, sehingga nanti mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok itu ada 5 orang, sehingga kita bisa melihat analisis masalah dengan menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder itulah nanti yang akan kita olah dan akan kita ambil menjadi suatu permasalahan yang akan kita buatkan perencanaan kegiatannya. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang perencanaan program kesehatan. Penilaian yang akan diberikan nanti kepada mahasiswa setelah mendapatkan materi ini adalah yang pertama kemampuan mahasiswa untuk membuat satu perencanaan program kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mahasiswa untuk melakukan brainstorming dengan kelompok kecil yang nanti akan kita bagi. Kemudian yang ketiga adalah hasil perencanaan yang disusun oleh mahasiswa dari hasil diskusi kelompok kecilnya. Nah, nanti juga akan ada modul yang akan diberikan sebagai pedoman dan panduan kita untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah, sekarang kita masuk konsep dari perencanaan program kesehatan. Berdasarkan definisi, gitu ya, berdasarkan definisi perencanaan, bahwasanya perencanaan ini adalah upaya untuk menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting, dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya di sini perencanaan itu adalah kita menyusun suatu keputusan yang secara sistematis. Sistematis di sini artinya itu adalah kita menyusun suatu keputusan berdasarkan skala prioritas, sistematis berdasarkan urutan kegiatan dari yang terpenting sampai kegiatan yang kurang penting. Sehingga di dalam nanti kita membuat perencanaan itu harus kita susun bentuk kegiatan sampai nanti metode evaluasi yang akan kita gunakan untuk menilai keberhasilan satu kegiatan. Itu yang namanya perencanaan. Kemudian teori lain juga mengatakan bahwasanya perencanaan itu adalah proses menetapkan pengarahan yang resmi dan menetapkan berbagai hambatan yang diperkirakan ada dalam menjalankan suatu program untuk dipakai sebagai pedoman dalam suatu organisasi. Nah, jadi di dalam perencanaan kita juga harus mempertimbangkan adanya hambatan-hambatan yang akan menyebabkan suatu proses atau suatu kegiatan yang kita rencanakan itu akan berhasil atau tidak. Sehingga di dalam proses perencanaan, kegiatan yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? Nah, analisa SWOT itu adalah analisa terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu ada strength atau kekuatan. Ada kekuatan. Jadi dalam kita
Kekuatan. Jadi di dalam kita membuat suatu perencanaan menurut ANSOF ini kita harus menetapkan berbagai hambatan yang diperkirakan. Sehingga perlu kita lakukan analisa SWOT dengan kita melihat kekuatan organisasi kita. Kekuatan itu biasanya dia berasal dari lingkungan internal yang ada di dalam organisasi. Aspeknya adalah ada sumber daya manusia, ada sarana dan prasarana, kemudian ada dana yang bisa menjadi kekuatan suatu organisasi. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan inilah nanti yang akan menjadi penghambat dalam kita menyusun sebuah perencanaan. Dari mana kelemahan itu datang? Kelemahan itu adalah dari internal organisasi. Contoh kelemahan apa? Apa yang dikatakan dengan kelemahan? Atau contoh aspek yang bisa kita katakan itu adalah kelemahan. Kelemahan bisa juga dari SDM. Kenapa program A tidak berjalan? Karena SDM-nya kurang atau SDM-nya tidak mencukupi, atau mungkin SDM-nya tidak kualitasnya tidak sesuai dengan program yang dijalankan. Kemudian mungkin dari segi sarana dan prasarana. Iya, contohnya kenapa kegiatan posyandu tidak berjalan maksimal? Yang pertama mungkin tempatnya menumpang gitu ya. Posyandu itu sarananya menumpang di rumah warga, kadang ada di teras gitu ya. Tuh, ya banyak kita lihat. Makanya kegiatan posyandu itu tidak optimal. Yang 5 meja di posyandu itu pelaksanaannya tidak optimal. Kemudian mungkin timbangannya sudah tidak akurat misalnya, itu ya, sehingga membuat orang tidak mau datang ke posyandu. Karena apa? Karena setelah ke posyandu berat anaknya tidak naik, ditimbang di tempat lain, ternyata berat anaknya mengalami kenaikan. Nah, itu juga merupakan kelemahan yang menjadi hambatan nanti dalam kita menyusun perencanaan. Kemudian ada dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada peluang dan ada ancaman atau opportunity dan risk. Artinya ada peluang dan ada ancaman yang akan menunjang kita dalam menyusun sebuah perencanaan atau yang akan menghambat. Kalau peluang itu adalah salah satu aspek yang akan mendukung kita untuk menyusun suatu rencana kegiatan. Sedangkan threat atau ancaman itu adalah aspek-aspek yang akan menghambat optimalnya proses pelaksanaan sebuah kegiatan. Itu dia yang harus kita perhatikan dalam proses perencanaan menurut ANSOF. Nah, kemudian perencanaan kesehatan ini merupakan suatu proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut, kemudian merumuskan tujuan umum, merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki, kemudian menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, menganalisis efektivitas dari berbagai kemungkinan, kemudian menyusun perincian kegiatan selengkap dan kegiatan-kegiatan yang terpilih serta mengikatnya dalam satu sistem pengawasan secara terus-menerus sehingga dicapai hubungan yang optimal antara rencana dengan sistem. Nah, jadi perencanaan kesehatan itu maksudnya di sini adalah bagaimana proses kita untuk menganalisis suatu masalah sehingga dengan kita melakukan analisis kita menemukan apa dia permasalahan umumnya, itu ya, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi masalah prioritas, sehingga nanti unsur-unsur yang kita analisis itu mampu kita susun dalam suatu perencanaan yang baik, mampu dia untuk menyelesaikan suatu masalah dan mampu dikelola dengan baik melalui upaya pengawasan. Itu dia yang dinamakan dengan perencanaan kesehatan. Nah, dalam proses ciri-ciri perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu adalah bagian dari sistem administrasi. Kenapa perencanaan merupakan bagian dari sistem administrasi? Karena perencanaan itu adalah salah satu fungsi administrasi yang sangat penting. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, perencanaan itu adalah
bagian atau unsur dari administrasi kesehatan. Karena unsur utama dari administrasi itu adalah perencanaan. Nah, kemudian yang kedua, ciri dari perencanaan ini adalah dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, maksudnya di sini suatu perencanaan itu adalah hal yang penting untuk dilaksanakan, yang apabila hasilnya telah dinilai, itu akan dilanjutkan lagi dengan perencanaan, demikian seterusnya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Misalnya kita saat ini membuat suatu perencanaan kegiatan untuk imunisasi atau untuk vaksin lah, yang lagi tren ya, yang paling susah ini adalah vaksinasi COVID-19. Nah, kita membuat perencanaan untuk vaksinasi COVID-19 di tahun 2020. Nah, dari hasil evaluasi kegiatan untuk vaksinasi kita tahun 2020, didapatkan hasil bahwasanya capaian untuk vaksinasi misalnya baru 20% dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran. Nah, tentunya hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk kita menyusun perencanaan untuk kegiatan vaksinasi di tahun 2021. Itu namanya berkesinambungan dan terus-menerus. Jadi ada upaya-upaya perbaikan yang kita lakukan dari hasil evaluasi perencanaan sebelumnya untuk kita menyusun perencanaan di masa yang akan datang. Mungkin dari strateginya yang akan kita perbaiki, mungkin dari metodenya yang akan kita perbaiki, mungkin dari tempat pelaksanaannya yang akan dipikirkan kembali. Nah, itu namanya perencanaan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian perencanaan itu berorientasi kepada masa depan. Maksudnya, hasil dari pekerjaan perencanaan ini apabila telah dilaksanakan akan mendatangkan berbagai kebaikan, tidak hanya saat ini tetapi juga pada masa yang akan datang. Perencanaan itu berorientasi kepada masa depan adalah rencana yang kita susun saat ini. Ya, tujuannya adalah supaya tidak terjadi lagi masalah yang ada pada saat ini pada periode berikutnya. Makanya kita buat suatu perencanaan untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini supaya untuk periode berikutnya itu tidak ada lagi. Itu namanya berorientasi. Makanya kita susun perencanaan kegiatan sehingga untuk masa yang akan datang ada hal-hal yang bisa kita perbaiki dari rencana yang kita susun. Kemudian yang keempat, perencanaan itu cirinya adalah mampu menyelesaikan masalah. Makanya dalam kita menyusun perencanaan harus kita menjawab 6 pertanyaan supaya perencanaan itu mampu menyelesaikan masalah. Apa dia yang 6 pertanyaan yang harus kita jawab dalam menyusun perencanaan? Bagaimana caranya? Aspek apa yang akan kita jawab pada pertanyaan why? Kenapa? Ya, kenapa itu apa yang harus kita jawab? Because. Dari pertanyaan why yang harus kita lihat itu adalah urgensi dari suatu masalah yang akan kita susun perencanaan implementasinya. Artinya kenapa perencanaan kegiatan ini dibuat? Karena apa urgensinya? Contohnya vaksinasi. Kenapa orang membuat perencanaan untuk vaksinasi COVID-19? Karena penyebaran virus. Yang pertama untuk menurunkan angka penularan dan kematian akibat COVID. Itu urgensi namanya. Why? Sehingga ada perlunya suatu perencanaan untuk vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah Untuk mencapai target dari pemerintah ya, untuk mencapai target pemerintah. Pertanyaan yang kedua apa?
langkah menyusun suatu perencanaan. Selanjutnya ada pertanyaan what. Sehingga untuk bisa perencanaan itu menyelesaikan masalah, harus kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa itu apa unsur yang ada di dalamnya? Penyebab. Apa penyebabnya? Apa jenisnya itu ya? Apa saja jenis kegiatannya itu? Ya, apa manfaatnya? Apa saja yang dibutuhkan sarananya? Kemudian ada how, bagaimana cara kita melakukan suatu kegiatan. Kemudian when, kapan? Waktu, kapan waktunya? Itu harus kita sesuaikan dengan waktu yang dimiliki, yang mempunyai peluang, sehingga perencanaan kegiatan kita nanti dalam implementasinya bisa berhasil, bisa optimal. Jangan dicari waktu-waktu yang kebanyakan penduduk tidak bisa hadir atau kelompok sasaran kita tidak bisa hadir. Nah, kalau pemilihan ada pertanyaan 5W1H sudah bisa kita jawab dengan baik, maka rencana yang kita buat akan mampu dia menyelesaikan masalah. Kalau tidak, rencana tidak menyelesaikan masalah. Kemudian mempunyai tujuan. Nah, ini sudah jelas. Artinya perencanaan yang kita susun harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga mempunyai daya ungkit untuk menyelesaikan suatu masalah, serta bersifat mampu kelola. Mampu kelola ini artinya bersifat wajar, logis, objektif, jelas, runtun, fleksibel, serta disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia untuk melaksanakan maupun sumber dana sebagai aspek penunjang pelaksanaan kegiatan. Itu harus mampu dikelola. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari perencanaan, fungsi perencanaan, dan yang terpenting adalah ini. Langkah-langkah dalam kita menyusun suatu perencanaan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, langkah kita dalam menyusun perencanaan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan analisa situasi. Apa itu analisa situasi, Bu? Gitu ya. Karena nanti dalam analisa situasi ini kita harus melakukannya dengan kelompok kecil. Ada pembagian kelompok kecil. Analisa situasi ini adalah langkah yang dilakukan dengan menganalisis data laporan yang dimiliki oleh organisasi, baik data primer maupun data sekunder, melalui observasi bisa, melalui wawancara juga bisa. Nah, kemudian analisa situasi ini apabila kita menggunakan data primer, tentu kita harus menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus kita jawab dalam kegiatan observasi atau dalam kegiatan wawancara. Nah, hasil analisis situasi inilah nanti yang akan dilakukan brainstorming dalam kelompok-kelompok kecil. Atau mungkin saudara mendapatkan data sekunder, ada data laporan kinerja, ya, data laporan kinerja puskesmas buku panjang, contohnya. Dan di data laporan kinerja ini ada data capaian semua program progres, KSB, KKB, gizi, kemudian ada di laporan kinerja, ada target, ada capaian. Nah, analisa situasi dengan kita menggunakan data sekunder itu nanti kita melihat adanya kesenjangan antara target dengan capaian, sehingga ditemukan namanya adalah gap atau kesenjangan. Nilai kesenjangan inilah nanti yang kita analisis menjadi satu masalah. Misal di dalam laporan kinerja itu kita contohkan adalah program gizi, ya, program gizi. Program gizi di sini yang pertama adalah kunjungan DPRS di Puskesmas Buku Panjang masih belum mencapai target, masih rendah itu ya, dengan target 75%, capaian DPRS-nya baru 35%.
besar. Kemudian yang kedua, prevalensi balita gizi kurang. Puskesmas Lumajang Pajak ada sebanyak 17,7% dari jumlah seluruh balita. Kemudian ada balita yang stunting dengan prevalensi 22% dari jumlah seluruh balita. Nah, dari data yang sudah kita temukan itu, makanya kita analisis mana gapnya yang paling tinggi, mana yang paling urgent jadinya. Itu kita susun suatu perencanaan dan kita tetapkan yang menjadi satu masalah yang kita analisis. Nanti akan disebutkan data ya, datanya akan disebutkan sehingga saudara bisa melakukan analisisnya. Masing-masing kelompok kecil nanti akan diberikan data laporan kinerja masing-masing puskesmas sehingga saudara harus melakukan analisis situasi dengan data tunggal. Nah, dari hasil analisis situasi ya, lakukan perencanaan pertama analisis situasi. Analisis situasi kita bisa menggunakan data primer, bisa juga data sekunder. Data primer bisa kita dapatkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bisa kita dapatkan dengan melihat laporan kinerja atau laporan tahunan yang ada di suatu instansi kesehatan. Contohnya puskesmas. Nah, kemudian yang kedua, langkah dalam perencanaan ini adalah melakukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu yang disampaikan tadi dari beberapa data yang kita lihat berdasarkan laporan puskesmas, kita identifikasi dia menjadi masalah dengan melihat gap. Maka nanti di dalam proses identifikasi masalah akan muncullah beberapa masalah yang saudara temukan ini berdasarkan melihat target dengan capaian. Nanti akan kita identifikasi atau kita kumpulkan. Kita identifikasi, kita kumpulkan dia menjadi satu masalah. Dari laporan kinerja misalnya kita dapat 5 masalah. Berarti kelompok nanti akan menuliskan 5 masalah yang ditemukan dari laporan yang saudara analisis. Kemudian kalau dapat 5 masalah, apakah semua masalah ini adalah masalah yang kita prioritaskan atau masalah yang urgent yang harus kita buatkan perencanaannya? Belum tentu. Maka kita masuk ke dalam tahap berikutnya adalah penetapan prioritas masalah. Penetapan prioritas masalah ini kita menggunakan metode. Metodenya banyak. Ada metode USG, ada metode FCUA, ada metode Hanlon, ada metode Delphi, ada metode Delmen, ada metode matriks berpasangan. Ini adalah metode-metode yang bisa kita gunakan untuk kita menetapkan prioritas masalah. Nah, dalam menetapkan prioritas masalah kita nggak sendiri. Makanya kita harus ada kelompok minimal 5 orang. Karena kita membutuhkan brainstorming untuk menetapkan satu masalah itu urgent, suatu masalah itu penting, untuk menetapkan suatu masalah itu harus ditangani dengan cepat. Harus kita melakukan brainstorming. Apa dia metode dalam menetapkan prioritas masalah? Nah, minggu depan itu akan kita bahas
yang ngikutinnya Bu? Terima kasih. Dari materi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sebelum kita melakukan suatu implementasi ya, satu kegiatan kita harus membuat rencana. Sebelum kita membuat perencanaan, kita harus melakukan apa namanya? Analisis situasi. Nah, analisis situasi ini gunanya adalah untuk kita menemukan apa kebutuhan masyarakat, apa permasalahan masyarakat, gitu ya. Saat ini sehingga nanti di dalam kita menangani permasalahan masyarakat yang kita temukan dengan kita melakukan analisis situasi, maka kita akan mendapatkan satu informasi, oh masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi karena ini masyarakat tidak tahu apa itu vaksinasi, tidak tahu itu manfaatnya, tidak tahu pentingnya untuk apa, atau urgennya untuk apa. Nah, sehingga dari hasil kita melakukan analisis situasi bisa kita menyusun sebuah perencanaan strategi. Sehingga bisa kita menjawab bagaimana why gitu ya. Why masyarakat yang tidak mau ini menjadi urgent dia. Kemudian apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, bagaimana? Sebenarnya nanti pertanyaan 5W sampai yang akan kita jawab untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang sudah kita analisis ini. Baru dia nanti akan masuk ke dalam satu perencanaan kegiatan. Misal, setelah kita analisis situasi, kita temukan kurangnya sosialisasi, itu ya. Terhadap